Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Masih tetap semangat. Semangat dong. Masih semangat. Semangat nih. Selamat siang, Ibu Bapak. Iya, selamat siang. Masih tetap semangat ya, apalagi nih mentornya nih. Pak Ilmi masih tetap semangat. Semangat sekali Pak Ilmi nih, salut saya. Hari ini nanti kita akan belajar bersama dengan materi bahasa Indonesia ya Pak Ilmi. Dengan materi bahasa Indonesia. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana nih kabarnya Bali? Bali sedang ini? Waalaikumsalam, Bu Susi. Waalaikumsalam. Bagaimana? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana nih? Bali sudah hadir semuanya kah? Atau ini ya sedang ada acara ya Pak? Hari nyepi, Bu. Iya, hari nyepi sekarang, Bu. Hari nyepi ya? Iya, nyepi. Jadi internetnya juga nyepi habis lah. Iya ya. Ini makanya teman-teman ini biasanya kan banyak ini hari nyepi, hari libur, jadi banyak yang keluar kayaknya ini ya. Makanya enggak ada Pak Wayan ya, Pak. Iya, makanya nggak ada Pak Wayan ini. Biasanya kan ada Pak Wayan itu ya. Cari nih, mana nih? Oh, berarti ini ya, nyepi semua. Ya. Pak Upi juga nyepi kayaknya ya, Pak Upi. Iya ya, belum kelihatan nih Pak Upi. Ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Silahkan Pak Ilmi untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum Bu Artiwi. Waalaikumsalam Bu Ros. Oke Bapak Ibu ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, semuanya di sini mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam segala urusannya Bapak Ibu ya. Dan kita juga di sini semuanya akan diberikan kesehatan Bapak Ibu. Amin. Karena sekarang musim pandemi ini banyak yang flu, banyak yang batuk ya. Dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya ya, keluarga besar rumah guru ini mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan. Amin. Ya Amin. Dan saya berpesan lagi Bapak Ibu, jangan khawatir terhadap ujian Bapak Ibu ya. Karena memang ujian itu adalah keharusan Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mau naik tingkat maka akan diuji Bapak Ibu ya. Sama seperti kita mau naik ke kelas 2, dari kelas 1 ke kelas 2 harus melalui tahapan ujian. Ke kelas 3 tahapan ujian dan kita sudah nyampe jadi guru sekarang. Dan ini guru juga diuji juga Bapak Ibu ya. Ini luar biasa, teman-teman kita ini ada yang sedang berjuang. Ya, ribuan guru yang masih mengantri ya, belum merasakan 4 bulan seperti kita Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah yang ada di sini sudah merasakan semua Bapak Ibu ya, sudah merasakan 4 bulan digembleng itu bagaimana ya. Sekarang tinggal kita penguatan materinya saja Bapak Ibu ya.
Oke Bapak Ibu, langsung saja saya akan share screen untuk materinya pada siang hari ini. Udah direkam belum Pak Ilmi? Oh iya, belum saya rekam ini ya. Ya, terima kasih Bu Artiwi. Iya. Iya, ini kelupaan ini, belum saya rekam ini. Saya rekam dulu ya. Duh, ini sampai lupa ini. Recording in progress. Oke, sudah saya rekam Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan belajar tentang kalimat Bapak Ibu. Dan ini kemarin keluar Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang seperti saya itu menjumpai soal yang seperti ini Bapak Ibu. Tapi namanya itu bukan kalimat perintah, kalimat berita, kalimat tanya, bukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang kita ketahui selama ini kan ada kalimat perintah, kan gitu namanya ya. Tapi ini di UP atau di Retaker itu namanya tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Sama seperti kita bahas IPA kemarin Bapak Ibu. Ada yang masih ingat apa itu atrium? Nah sama. Jadi ada nama lain. Atrium itu apa kira-kira kemarin di IPA kemarin? Serambi. Iya. Kemudian untuk bilik itu nama lainnya ventricle. Nah, sama dengan ini besok itu kalau kita nyari kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat berita enggak ada. Itu hanya untuk siswa kita Bapak Ibu. Tapi ketika kita diuji di UP itu namanya nama lain, bukan itu begitu ya. Jadi kalau di UP itu dimunculkan serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan itu kan kita kan lebih mudah ya, tapi itu namanya diganti atrium, ventricle. Jadi nama lainnya yang dipakai sehingga kita kesulitan Bapak Ibu ya. Nah, ini pengalaman saya kemarin ada soal seperti ini yang keluar. Lah, mari kita diskusikan bersama-sama Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita ke soal terlebih dahulu di sini saya beri materinya. Karena kita itu fokusnya bukan soalnya, tapi pemahaman kita ya. Kalau kita sudah paham, maka otomatis soal apapun yang disajikan kepada kita, maka akan dapat kita kuasai dengan sebaik-baiknya. Mohon di mute Bapak Ibu yang belum. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sini akan saya berikan materi ya. Nah, kalimat itu apa? Kalimat itu adalah satuan gramatikal yang disusun oleh konstituen dasar dan intonasi final. Nah, kadang hanya satu kata Bapak Ibu, tapi itu sudah masuk kalimat loh. Ya, satu kata, kadang hanya dua kata, tapi sudah masuk kalimat ya. Contohnya seperti ini, ada yang berbentuk klausa ya. Ini Aldo membeli buku, ini berbentuk klausa. Ada yang berbentuk frase, tapi ini kan diucapkannya berdasarkan intonasi ya. Jadi di sini buku baru, kemudian buku. Nah, ini tergantung intonasinya Bapak Ibu ya. Jadi satu kata tapi kadangkala itu masuk dalam kalimat Bapak Ibu ya. Jadi kalau dua seperti ini namanya frase, kalau satu seperti ini namanya kata ya. Kemudian Bapak Ibu jenis-jenis kalimat sekarang ya, ke jenis-jenis kalimat. Klasifikasi kalimat ya. Ada berdasarkan jumlah klausanya. Nah, tadi klausa apa Bapak Ibu? Klausa tadi Bapak Ibu? Ada yang tahu klausa itu apa? Kira-kira ada yang tahu klausa itu apa Bapak Ibu? Subjek, predikat, Kalimat. Sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Ya, itu klausa ya. Nah, paling enggak itu terdiri dari subjek dan predikat. Ini namanya klausa ya. Nah, di sini berdasarkan jumlah klausanya itu terbagi menjadi 3. Ada kalimat tunggal, namanya kalimat tunggal berarti klausanya berapa Bapak Ibu? Kalimat 1. 1 klausa.
Maaf, Unmut. open mood. Pak Ilmi suaranya, Pak Ilmi. Pak Ilmi suaranya. Oh, ya. Nyampe mana tadi Bapak Ibu? Kalimat tunggal, Pak. Kalimat. Kalimat tunggal ya. Oke. Jadi klausa tadi kan sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat ya. Nah, di sini berdasarkan jumlah klausanya itu ada 3 Bapak Ibu. Ada kalimat tunggal. Nah, namanya tunggal berarti klausanya itu tunggal atau satu ya. Nah, contohnya dia datang dari Bandung. Saya sedang membaca buku di kamar. Ini klausanya kan tunggal ya. Kemudian ada kalimat bersusun. Nah, kalimat bersusun itu ada di modul yang lainnya itu. Kalau ini saya ambilkan dari modul PPG Bapak Ibu ya. Kalau di sini itu kalimat bersusun, jadi terdiri dari 3 seperti ini ya. Nah, kalimat bersusun di sini itu kalau kita lihat itu seperti kalimat majemuk ya, kalimat majemuk bertingkat. Ya, kalimat majemuk bertingkat. Di sini Kemit Pak lagi. Ilmi ke-mute Suara lagi. Pak Ilmi. ya. Satu itu klausa bebas dan satunya itu adalah kalimat terikat ya. Jadi klausanya ada 2 ya di sini ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini adalah kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk di sini ini maksudnya identik adalah kalimat setara. Majemuk setara ya. Nah, ada juga yang membagi lagi Bapak Ibu. Ini kan saya ambilkan dari PPG ya. Itu ada juga yang kalimat majemuk setara, majemuk bertingkat, kemudian majemuk campuran ya. Nah, ada seperti itu. Tapi ini saya ambil dari PPG sajalah. Karena kita kan pedomannya di modul Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti inilah. Di kalimat majemuk bertingkat ya atau kalimat bersusun itu ada konjungsinya Bapak Ibu. Konjungsi apa Bapak Ibu masih ingat? Kata penghubung. Kata penghubung. Kata penghubungnya ya. Kalau bertingkat itu kata penghubungnya apa saja? Ada apabila, ada asalkan ya, jika, agar, supaya, karena, sehingga, meskipun, walaupun. Apabila, asalkan, jika, agar, supaya, karena, sehingga, meskipun, walaupun, itu majemuk bertingkat ya. Kalau majemuk setara itu biasanya ya dan itu ya. Jadi setara kan ya. Setara di sini maksudnya ya kalimat yang terdiri dari beberapa klausa bebas yang juga disebut dengan kalimat setara. Jadi kedudukannya itu setara ya. Kedudukannya itu setara. Nah, konjungsinya apa? Dan, lalu. Kemudian, sementara, ketika, setelah, padahal. Itu kalimat majemuk setara. Ya, ini berdasarkan jumlah klausanya. Sekarang berdasarkan struktur klausanya. Berdasarkan struktur klausanya itu terdiri dari 2 Bapak Ibu ya. Ada kalimat lengkap, ada kalimat tidak lengkap. Ya, kalau kalimat lengkap itu apa? Kalimat yang sekurang-kurangnya itu terdiri dari unsur objek dan predikat. Paling tidak ada 2 ya. Nah, paling tidak ada 2. Kalau ini lengkap sekali ini ya. Ada subjek, predikat, objek dan keterangan ada ya. Nah. Kalau tidak lengkap Bapak Ibu, itu hanya ada subjeknya saja. Hanya ada predikatnya saja. Hanya ada objeknya saja. Hanya ada keterangannya saja. Itu berarti kalimat tidak lengkap. Ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, bisa dipahami ya. Lah ini yang keluar kemarin ini. Berdasarkan amanat wacana. Kalimat dibedakan menjadi 3. Ini yang kemarin keluar di soal yang saya hadapi kemarin ya. Jadi di sini namanya kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang di belakangnya itu diberi tanda titik. Lah kalau diberi tanda titik berarti kalimat apa deklaratif ini Bapak Ibu?
Kalau diberi tanda titik itu deklaratif itu berarti apa Bapak Ibu? Kalimat berita. Kalimat berita. Lah itu. Jadi yang disajikan itu besok itu bukan kalimat berita begitu bukan, tapi deklaratif ya. Nah, kalimat berita. Ini Bapak Ibu semuanya pasti sudah tahu lah ya. Kalimat berita ya. Diakhiri dengan tanda titik. Kalau diakhiri dengan tanda tanya, namanya kalimat tanya ya. Nah, nama lainnya apa? Yaitu kalimat interrogatif. Ya, kalimat interrogatif. Kemudian Bapak Ibu yang diakhiri dengan tanda seru, ini namanya apa Bapak Ibu? Imperatif. Nah, imperatif. Nah, imperatif. Oke. Paham Bapak Ibu ya? Jadi ini ada nama lainnya ya. Nama lainnya apa ini? Deklaratif itu berita ya. Nah, kalimat berita ya. Kalimat berita. Nah, ini karena nulisnya pakai gini ya, coretan ya, agak tulisannya. Yang penting bisa dibaca ya, kalimat berita. Kemudian kalau interrogatif itu kalimat tanya. Saya beri T saja ya, kalimat tanya. Kalau imperatif itu kalimat perintah. Ini diingat-ingat Bapak Ibu ya. Siapa tahu walaupun itu satu soal kan menentukan kelulusan Bapak Ibu ya. Misalkan bisa mengerjakan 72 kurang 1 kan enggak bisa ya. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini Bapak Ibu harus diingat-ingat ya. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan jenis klausa itu dibedakan menjadi 2. Ada kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Kalimat verbal itu apa? Kalimat verbal itu kalimat yang klausanya itu berbentuk verbal. Verbal itu artinya apa? Ada kata kerjanya. Contoh di sini adalah menulis ya, bertamu, ditulis, ada kata kerjanya. Ini berarti verbal. Kalimat verbal. Kalau non verbal itu dia terdiri dari kata benda Bapak Ibu ya. Pensiunan guru ini kan berarti kata benda ya. Kemudian terdiri dari kata keterangan ya di kamar ya. Maksudnya predikatnya Bapak Ibu ya, predikatnya di sini ya. Ini kan kata kerja ya. Dari kata kerja itu verbal. Lah non verbal itu dari kata benda, dari kata keterangan maupun kata sifat. Ibu guru cantik sekali lah. Cantik ini kan sifat ya, kata sifat. Nah, jadi non verbal itu dari kata benda, terdiri dari kata benda, kata keterangan, kata sifat. Berarti itu non verbal. Oke, dapat dipahami Bapak Ibu nyampe sini? Allah ya Pak. Oke ya, ini mudah sekali sebenarnya. Tapi kalau enggak tahu nama-namanya, lah ini yang bikin sulit untuk mengerjakan ya. Baik, silakan Bu Susi nomor 1. Ya. Untuk nomor 1, silakan Ibu Devi. Silakan untuk membacakan soal nomor 1. Alia menulis surat. Ibu bertamu ke rumah bibi. Surat ditulis Alia. Contoh di atas termasuk ke dalam kalimat verbal. Verbal. Ada kata kerjanya. Mana Bapak Ibu? Kok tahu kalau ini verbal? Kata Kayaknya Pak menulis. Bertamu, ditulis. Ya. Oke. Verbal ya. Oke. Oke, sekarang yang nomor 2. Silakan. Silakan Ibu Murni, silakan.
Saudara seorang guru. Di mana tempat ulangan dua? Contoh di atas. Integratif. Seperti ini Bapak Ibu ya. Soalnya hampir mirip seperti ini Bapak Ibu ya. Deklaratif tadi apa Bapak Ibu? Kalimat berita. Interogatif apa Bapak Ibu? Tanya ya. Imperatif apa Bapak Ibu? Perintah. Oke, yang dua ini enggak masuk hitungan ya. Yang dua ini intermezzo saja ya. Intermezzo enggak masuk hitungan lah. Jadi kalau kita lihat diakhiri dengan tanda tanya berarti dia adalah kalimat interogatif ya. Interogatif. Bisa jadi besok bukan interogatif yang keluar, bisa jadi imperatif atau deklaratif ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu yang nomor 3 silakan. Silakan nomor 3 Ibu Titin. Manakah kalimat berikut yang termasuk kalimat majmuk setara? Setara kita. A. Kalau Alia menangis, Aldo pun ikut menangis. B. Aldo tidak pergi ke sekolah karena sedang sakit. C. Dia datang dari Bandung. D. Saya sedang membaca buku di kamar. E. Alia membuka jendela kamar lalu membersihkan tempat tidur. Pak. Jawabannya E. Jawabannya adalah E. Alia membuka jendela kamar lalu Kita ini ya Bapak Ibu ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalau Alia menangis, Aldo pun ikut menangis. Ini termasuk kalimat apa Bapak Ibu? Kalimat bersusun, Pak. Kalimat bersusun ya, KB ya, saya singkat KB ya. Kalimat bersusun. Aldo tidak pergi ke sekolah karena sedang sakit. Ini kalimat apa ini? Kalimat bersusun. Kalimat bersusun juga ya. Konjungsinya apa di sini? Kok tahu kalau ini kalimat bersusun? Karena itu termasuk ke dalam kalimat majemuk bertingkat ya. Karena ini termasuk konjungsi dari kalimat majemuk bertingkat. Oleh karena itu ini bukan setara tapi bertingkat ya. Kemudian yang C ini apa Bapak Ibu? Kalimat tunggal. Tingkat tidak ada. Yang ini kalimat tunggal ya, tidak ada klausannya, hanya satu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada penyusun. Berarti tunggal dia ya. Kemudian yang D ini apa Bapak Ibu? Kalimat tunggal. Tunggal juga. Oke lah. Dari mana tadi tahu kalau itu kalimat majemuk setara? Dari mana yang Bapak Ibu tahu kalimat majemuk setara? Tahunya dari mana kok kalimat majemuk setara? Kita lihat dari konjungsinya. Ya, kata hubungnya. Kita lihat dari kata hubungnya atau konjungsinya. Jadi sekali lagi saya beritahukan bahwasanya untuk kalimat majemuk setara itu konjungsinya adalah dan, lalu, kemudian, sementara, ketika, setelah, padahal. Nah, berarti selain itu berarti nanti masuk ke majemuk bertingkat ya, seperti karena ini tadi juga majemuk bertingkat. Nah, apakah perlu ditulis Bapak Ibu?
Perlu Pak. Konjungsinya ya. Perlu Pak. Perlu ya. Oke. Perlu ditulis Pak. Konjungsinya perlu ditulis. Maka saya tuliskan. Majemuk setara konjungsinya. Saya tuliskan ya. Oke, konjungsi ya. Lalu karena Sementara ketiga pada lalu karena itu bertingkat. Ini ada gangguan ini saya ya. Saya bacakan saja ya Bapak Ibu ya, bisa Iya, dicatat Pak. ya. Iya, Pak. Jadi konjungsinya untuk yang setara itu dan, lalu, dan kemudian, sementara, ketika, setelah, padahal. Nah, tuh ya. Jadi kalau kita tahu setara saja, maka nanti bisa menebak untuk yang bertingkat Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Silakan. Silakan nomor 4 saya. Siapa ya? Dan Marcelina Nunjul. Marcelina dari mana Bu? Manggarai Bu. Ya, silakan Bu. Flores NTT Bu. Flores NTT, Ya. luar biasa. Silakan Ibu. Iya. Baik Bu, makasih. Pola kalimat dia memilih sepatu dan Dani membayarnya sama dengan pola kalimat majemuk berikut ini, kecuali ayah membaca majalah. B. saya membaca koran. Ibu tinggal di sini atau ibu ikut pulang. C. Leon dan Devi membentuk sebuah bahan alternatif. D. Semua murid aktif mengikuti diskusi, hanya Deni yang pasif. E. Kakak menyapu halaman dan adik membersihkan kamar mandi. Kecuali loh ya. D. Ini jangan tertipu Bapak Ibu ya. Nanti bisa jadi dijawab E. Ya, bisa jadi dijawab E. Nanti keliru. Benar. Ini di sini ada kecuali ya. Kecuali. Kecuali. Nah, D. kecuali yang mana kira-kira Bapak Ibu? D. 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 yang di Nah, kita identifikasi ya satu persatu. Oke, coba kita identifikasi satu persatu. Nah, ayah membaca koran atau ayah membaca majalah? Nah, kira-kira ini majemuk setara atau apa ini Bapak Ibu? Kalau di soal ini kan soalnya ini kan kata kuncinya kan ini kan berarti majemuk apa Bapak Ibu? Setara. Majemuk setara kan. Nah, berarti pola yang sama di sini. Sama-sama setara. Yang mana kira-kira? Nah, Karena suara bukan ya. Bukan ya. Ini kan setara ya. Ini kan setara ya. D. Iya. Setara. Iya. Bukan jawabannya maksudnya ya. Karena dia setara, ini juga Setara juga Pak. Iya. Yang Kita setara. yang tidak, yang bukannya D. Maka yang tidak setara yang mana? Yang D. Nah, D. D. yang D. hanya Hanya ya di sini ya. Ini Bapak Ibu ya tambahan ya. Jadi nanti yang majemuk bertingkat itu
hanya ya, ada hanya di sini ya. Lingkari, Oke. Pak. Memang soalnya ini Bapak Ibu ya, soalnya itu memang kelihatannya itu mudah, tapi kalau enggak tahu, maksudnya itu enggak tahu konjungsinya, lah ini yang bikin repot ya kita ya. Nomor 3 belum Ini jadi gampang iki soalnya, tapi kok enggak ini ya, apa istilahnya enggak tahu ya, konjungsinya itu masuk apa lah itu yang bikin repot ya. Oke, ini yang terakhir Bapak Ibu silakan. Nomor 3 belum dilingkari, Pak. Nomor 3 belum dilingkari ya? Enggak, kalimat berita. Oh, belum ya tadi ya. Di Oke. kalimat deklaratif. Saya lihat nomor 3. Nomor 3 ini kalimat majemuk setara. Berarti yang mana tadi Bapak Ibu? Ya. Oke. Sekarang yang nomor 5. Kan? Nomor 5. Gaji guru honorer tidak dinaikkan. 2. Dalam bulan Ramadan, kaum muslim berpuasa. Contoh di atas merupakan titik-titik. A. Kalimat interrogatif. B. Kalimat adjektif. C. Kalimat responsif. D. Kalimat deklaratif. E. Kalimat imperatif. Interrogatif tadi apa Bapak Ibu? Interrogatif tanya. Ya. Kemudian deklaratif tadi apa? Kalimat berita. Imperatif apa? Jadi di sini termasuk kalimat berita karena diberi dengan tanda titik. Maka jawabannya adalah D. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini nanti di-share lagi ya Pak yang ada jawabannya. Duh, yang ada jawabannya tidak saya share Bu. Bisa dicoret-coret sendiri ya Pak. Iya. Nanti kan ada YouTube-nya Bapak Ibu ya. Kalau enggak gitu kan enggak lihat YouTube nanti. Ya, Bu. Jangan lupa di-like. Share YouTube lagi, kalau enggak ingat nanti dilihat lagi. Kalau udah nyimak diringkas kali Pak. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu nyampe sini? Iya. Kalau kalimat adjektif, Pak, tadi apa? Kalimat adjektif tadi enggak ada, Bu. Kita enggak bahas. Jebakan. Jadi saya ambilkan yang Tambahan itu, Bu. iya, poin-poin penting-penting saja Bapak Ibu ya. Yang keluar apa lah itu yang saya berikan Bapak Ibu ya. Nggih, Pak. Dan Bapak Ibu kalau pengen lebih jelas lagi, memang kalau baca modul itu bisa kelenger ya Bapak Ibu ya. Memang luar biasa halamannya itu loh. Ngantuk, Pak. Dan memang saja literasi kita itu kan rendah Bapak Ibu ya. Mau tanya Pak, Kita itu rendah ya. itu atau itu juga termasuk tidak baca Bapak Ibu ya. Itu kalau di modul itu lengkap sekali Bapak Ibu ya, lengkap sekali dan nanti bisa dibaca lagi ya, macam-macam kalimat itu ya, jenis-jenis kalimat apa saja itu ada di situ. Ini Ada yang tanya, Pak. itu yang nomor 4 itu atau itu juga termasuk konjungsi dari kalimat setara Pak ya? Atau itu termasuk konjungsi dari kalimat setara Pak ya? Atau yang nomor 4 itu loh Pak? Iya. Nomor 4 ya, atau termasuk konjungsi dalam kalimat setara ya, nomor 4 sama Pak. Pertanyaan kecuali Pak. Ngumpul berkas apa? Nah, itu Pak, mau tanya atau juga termasuk dalam kalimat konjungsi setara ya? Oh, nomor 4. Nomor 4 ini kita lihat ya. Jadi polanya ini kan majemuk setara Bapak Ibu ya. Polanya ini kan Dian memilih sepatu dan Dani membayarnya. Nah, konjungsinya kan dan ya. Dan itu artinya dia setara. Nah,
kecuali berarti yang tidak setara. Ya. Yang saya tanyakan, atau itu termasuk dalam konjungsi kalimat setara ya? Gantung kalimat. Masuk. Ya, masuk Pak. Atau tetapi. Oh, atau itu masuk Pak. Masuk setara ya. Nanti dicatat. Setara ya. Ini kan lalu dan Atau dan ya. Masuk setara ya. Dah, makasih Pak. Ya. Nah, sama-sama Bapak. Pak Ya. mau nanya Pak. Pak Ilmi. jadi saya nolak ya. Oke, Bapak. Pak mau nanya Pak. Ada yang ditanya? Saya ada yang mau tanya Pak. Ya, silakan Ibu. Dari konjungsi kalimat majemuk bertingkat tadi yang setara kan sudah apa-apa ya Pak? Yang kalimat majemuk bertingkat. Majemuk bertingkat. Konjungsinya apa-apa Konjungsinya saja. tadi. Ya. Oh, apa-apa saja tadi ya. Saya bacakan Ya. lagi ya. Ya. Oke. Saya bacakan. Ada di sini konjungsinya untuk yang setara dan lalu kemudian sementara Yang bertingkat Pak. Setara. Yang bertingkat setara Yang udah bertingkat Pak. Yang bertingkat. Oh, yang bertingkat. Iya, Oh, yang Pak. bertingkat. Iya ya. Tadi yang setara ya. Karena- Bertingkat. Yang bertingkat apabila asalkan jika agar supaya karena sehingga meskipun walaupun. Nah, itu. Ini ya juga masih ada konjungsi yang lain Bapak Ibu ya. Nanti coba di Bapak Ibu ya tambahannya ya. Nama alamat ini ya. Ini Bapak Ibu, saya kira sudah sangat jelas ya. Jadi belajar itu tidak harus lama, yang penting sedikit tapi paham. Ya. Karena kan Bapak Ibu ini masih lama begitu loh ya. Jadi masih lama. Kalau nanti dikebut sistem SKS ya, sistem kebut semalam ya, nanti ya buyar semua ya materinya ya. Jadi sedikit tapi tertanam di pemahaman kita Bapak Ibu. Sekali lagi kesalahan saya dan teman-teman saya yang dulu itu jangan diulangi Bapak Ibu ya. Maksudnya itu soal ini jawabannya ini, soal ini saya sarankan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi cari materinya, kisi-kisinya apa, cari materinya, kemudian pelajari soalnya, kemudian tanamkan pemahaman Bapak Ibu. Tanamnya nanti Bapak Ibu dapat menjawab dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada waktu Bapak Ibu, itu modulnya dirangkum lagi Bapak Ibu. Modulnya dirangkum lagi. Barangkali nanti rangkuman modul itu bisa jadi buku. Kalau sudah ada rangkumannya berbentuk Word, kasihkan saya uruskan ISBN-nya nanti jadi buku Bapak Ibu ya. Jadi yang misalkan 400 halaman itu barangkali dimampatkan cuma jadi 30 halaman atau apa. Kasihkan saya Bapak Ibu ya. Nanti saya uruskan, nanti jadi buku Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, dari saya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat paham semuanya. Oke, saya kembalikan ke Bu. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih untuk Pak Ilmi. Terima kasih atas materinya yang walaupun hanya 5 soal tapi lumayan untuk nempel ya. Jangan sampai menghilang ya Bu ya.
Nanti kalau menghilang nanti Semoga Bu. soalnya menjadi saksi. Semoga Bu. Jadi saksi nanti ya. Saya juga sama Bu banyak sekali banyak lupa. Makanya menurut Pak Ilmi memang Saya mau lab. sedikit tapi nempel. Kalau banyak kita banyak soal membahas misalkan sampai sekali ini kita membahas soal 20 atau 30 soal tapi tidak satu pun yang melekat yang lupa ya. Nah, terima kasih ya Pak Ilmi atas materinya dan terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih. Atas waktunya, semangatnya dalam belajar. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi juga. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak. Terima kasih Semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu. Iya.